Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Science Tech Channel. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lanjutan materi Visual Basic. Kita sudah ke bagian tentang database. Untuk video kali ini merupakan video pengantar tentang database yang akan nanti memberikan penjelasan secara teoritis mengenai apa itu database, kemudian bagaimana bangunan-bangunan yang ada pada sebuah database. Kemudian nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya tentang contoh-contoh penggunaan database. Dan di video berikutnya akan dijelaskan bagaimana cara membuat sebuah database. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan di share channel ini ya. Oke, kita akan mulai dari definisi dari database sendiri itu apa. Kalau kita melihat definisi secara umum, database itu atau basis data bisa diartikan sebagai koleksi sistematis dari sebuah data. Jadi ada beberapa data yang dikumpulkan secara sistematis, itulah yang disebut sebagai database. Nah, kegunaannya apa? Kegunaannya adalah untuk memudahkan kita memahami data-data tersebut ya. Atau dengan kata lain di sini memudahkan untuk memanajemen sebuah data-data yang ada. Nah, berikutnya tentang contoh-contoh database. Banyak sekali ya di sekitar kita contoh-contoh dari sebuah database, seperti pada database toko online. Di toko-toko online itu mereka punya database seperti penyimpanan data barang. Jadi ada data tentang data-data barang itu, kemudian ada harga barang, diperlihatkan berapa harganya, kemudian penjualan, pembelian, data transaksi, dan lain-lainnya. Misalnya lagi adalah database ojek online ya, seperti Gojek, Grab, dan seterusnya. Itu punya juga database. Di situ kita bisa menyimpan data si tukang ojeknya ya, si pengendaranya, data pelanggannya siapa, kemudian dari situ ada proses transaksinya dan lain-lainnya. Nah, terminologi dari sebuah database itu secara umum nanti dia disimpan dalam sebuah tabel. Kemudian nanti di tabel itu ada nanti istilah row dengan kolom atau baris dan kolom yang nanti akan menyimpan informasi data tersebut. Nah, nanti kolomnya itu menandakan atribut dari sebuah data, sementara barisnya nanti itu menandakan datanya itu sendiri. Jadi sebagai contoh, ini ada tabel yang menunjukkan atribut di situ adalah kolomnya. Jadi ini ada 3 kolom, 1, 2, 3. Nomor KTP itu menunjukkan satu atribut, nama menunjukkan satu atribut, kemudian tanggal lahir juga menunjukkan satu atribut dari sebuah data. Jadi kolom itu nanti menunjukkan dia sebagai atribut sebuah data. Kemudian barisnya itu menunjukkan nanti datanya. Jadi ini ada baris pertama, datanya nanti adalah nomor KTP-nya A, ini adalah nilai ini 456467813, kemudian tanggal lahirnya adalah 20 Januari 90. Jadi secara umum terminologinya seperti ini, terdiri dari kolom maupun baris. Kolom itu nanti menunjukkan atribut dari sebuah data, sementara barisnya itu menunjukkan datanya itu sendiri. Nah, kalau kita lihat lagi lebih lanjut, setiap nanti atribut data ini itu memiliki
yang namanya tipe data. Kita sudah belajar di pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang apa itu tipe data. Nah, setiap atributnya ini harus mempunyai yang namanya tipe data. Dan dalam satu tabel informasi seperti ini, itu ada nanti yang disebut sebagai primary key. Primary key ini menunjukkan nanti keunikan dari sebuah tabel yang berbeda dengan yang lainnya, ya. Jadi tidak akan sama. Jadi seperti contoh pada tabel ini, yang menjadi nanti primary key-nya adalah nomor KTP. Karena nomor KTP setiap orang itu berbeda satu sama lain. Contoh lain yang bisa dijadikan sebagai primary key, misalnya kalau kita membuat database tentang yang berhubungan dengan perguruan tinggi, misalnya pengisian KRS. Nah, di situ yang menjadi primary key-nya adalah NIM dari mahasiswa, karena antara NIM 1 dengan yang lainnya pada mahasiswa itu berbeda. Maka yang dijadikan sebagai primary key itu adalah NIM, ya. Kalau nama itu bisa saja sama, tanggal lahir pun demikian, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai primary key. Nah, lebih lanjut lagi, jika tabel ini kita hubungkan antara tabel yang lainnya, nanti keterkaitan atau keterikatan dari tabel satu dengan tabel lainnya itu ada yang disebut sebagai nanti atribut foreign key. Nah, foreign key ini sebenarnya dari primary key-nya, ya, masing-masing dari primary key antar tabel pertama dengan tabel kedua, yang menghubungkan nanti tabel 1 ini dengan tabel 2 ini. Nanti disebut sebagai atribut foreign key. Nah, itu secara teoritis. Kemudian di dalam membuat database di Visual Basic itu ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Yang pertama tentu adalah software Visual Basic. Kita gunakan di sini Visual Basic versi 6. Kemudian jika kita ingin nanti menggunakan database MySQL, maka kita akan butuh software namanya XAMPP. Ini nanti silahkan dicari kemudian di download. Kemudian kita butuhkan juga nanti ada konektor OBDC, lalu ada browser, ya, karena nanti ketika dibuat database-nya itu menggunakan localhost. Lalu yang terakhir adalah Crystal Report. Ini gunanya nanti untuk membuat laporan catatan transaksi dan lainnya, yang nanti sifatnya bisa kita print out. Boleh Crystal Report atau sejenisnya. Jadi banyak cara juga yang bisa dipakai selain Crystal Report untuk melaporkan hasil transaksi ataupun data-data dari database yang kita buat. Nah, ini perangkat minimum yang kita butuhkan ketika nanti akan membuat database di Visual Basic 6. Nah, kemudian di sini saya membagi 3 bagian ketika ingin membuat sebuah database. Ibaratnya ketika akan membuat sebuah rumah, ya, mirip-mirip seperti itu, maka ada 3 bagian juga yang dibutuhkan. Yang pertama adalah ada fondasinya terlebih dahulu, kemudian kita susun rangkanya, lalu nanti kita melakukan finishing, ya, untuk misalnya mempercantik tampilan-tampilannya. Pun demikian kalau kita juga akan membuat sebuah database, perlu ada step-step yang dilakukan, dan saya bagi ini menjadi 3 bagian. Nah, apa yang ada di bagian fondasi, apa yang ada di bagian rangka, di finishing, kita akan lihat. Sebelumnya kita lihat dulu contoh database perpustakaan. Ini sebuah contoh database perpustakaan yang memiliki 4 tabel, ya. Ada tabel anggota dengan atributnya, ada ID anggota, nama, alamat, kota, nomor telepon, tanggal lahir. Kemudian ada tabel kedua yaitu buku.
terdiri dari atribut nomor buku, judul, pengarang, tahun terbit, jenis buku, dan status. Kemudian ada tabel ketiga, pinjam. Atribut yang di sini ada nomor pinjam, ID anggota, nomor buku, tanggal pinjam, kemudian tanggal kembali. Lalu ada satu lagi tabel yang dibuat untuk login, diberi nama tabel login dengan atributnya username, password, nama dengan akses. Nah, di sini masing-masing tabel ini punya primary key. Kalau di anggota namanya ID anggota, kemudian di buku itu nomor buku, kemudian nanti di sini di pinjam ini punya primary key nomor pinjam. Nah, hubungannya nanti di sini di pinjam itu origin key-nya ya yang ini 3 agar bisa saling terhubung antara tabel ini, tabel pinjam dengan anggota maupun tabel pinjam dengan tabel buku. Oke, seperti ini contoh. Kita kembali ke yang tadi yang di pondasi. Yang di pondasi itu sebenarnya yang dibutuhkan adalah kita menyiapkan dulu semua software-software yang saya sebutkan sebelumnya, lalu kita install. Kemudian ini sifatnya opsional ya, untuk mendownload icon-icon, misalnya icon untuk hapus, icon untuk edit, ataupun background dari database. Nah, itu semua masuk di bagian fondasi. Kemudian membuat database-nya nanti misalnya kalau kita gunakan di MySQL, itu bagian fondasinya semua. Jadi kalau yang contoh tadi perpustakaan, berarti kita buatkan nanti tabelnya itu 4 di MySQL dengan tadi atribut-atributnya. Lalu jika database-nya sudah kita bangun di MySQL, maka langkah selanjutnya adalah kita coba buatkan interface-nya atau tampilan antar mukanya di Visual Basic. Nah, ini semua untuk fondasi awalnya. Jika kita sudah membuat database-nya di MySQL, kemudian sudah membuatkan tampilan interface-nya, kemudian mendownload semua icon-icon maupun background, menginstal semua kebutuhan software yang digunakan di pembuatan database, maka selanjutnya di bagian rangkai ya tinggal kita hubungkan ya. Jadi langkah pertamanya adalah nanti kita akan koneksikan interface yang kita buat di Visual Basic dengan database MySQL-nya. Nanti bisa kita gunakan beberapa konektor di situ. Bisa kita gunakan modul atau lainnya ya. Kemudian setelah itu kita di bagian rangka juga nanti mengaktifkan seluruh fungsi dari tombol-tombol yang ada di interface database yang kita buat. Membuat laporan itu tadi yang menggunakan Crystal Report ya, lalu mengisi keterangan lanjutannya misalnya pembuat database itu sendiri. Kemudian yang terakhir untuk bagian finishing ya tinggal bagaimana mempercantik tampilan database kita sehingga nanti kelihatan menarik bagi pengguna. Jadi ketika pengguna membuka database yang kita buat, itu mereka tidak merasa bosan, tidak merasa misalnya matanya terganggu ya, atau hal-hal lainnya. Nah, ini penting juga ya sebagai langkah akhir ketika membuat sebuah database. Karena kalau tampilannya juga tidak menarik, tidak cantik, itu menyebabkan kita juga tidak terlalu berminat untuk berlama-lama di sebuah tampilan interface ya. Nah, seperti itu. Jadi pemberian icon itu penting, memodifikasi warna itu penting, mengkombinasikan antara warna satu dengan yang lainnya itu juga penting. Penggunaan huruf yang kita gunakan di database juga itu penting. Jangan sampai terlalu kecil sehingga agak sulit dibaca, atau terlalu besar sehingga porsinya tidak cukup dalam sebuah atau dalam satu tampilan dan seterusnya. Nah, ini kelihatannya sepele tapi penting ya. Ataupun pemberian efek, misalnya efek loading atau ada animasi yang diberikan. Nah, itu pengantar tentang
database. Berikutnya nanti di video selanjutnya kita akan lihat contoh lebih detail yang mana database dengan menggunakan Visual Basic. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.